tapi CT scan kepala. Yang kurasa penting bagi kalian adalah tentang perdarahan ya, karena nanti kalian lulus jadi dokter umum biasanya kan ditempatkan di bagian emergensi ya, dan nggak bisa dipungkiri menghadapi pasien trauma. Jadi penting kalian punya dasar untuk tahu setidaknya ini perdarahan atau bukan ya, setidaknya gitu. Ini aku share screen ya. Oke. Nah, ini anatomi CT kepala ya. Jadi kalian mungkin jarang ya berhadapan dengan CT kepala dibandingkan dengan foto konven. Jadi agak lebih rumit ya, lebih kompleks dibandingkan dengan foto toraks. Ini kita lihat YouTube sebentar ya, lihat video bentar. Memang ini videonya agak cepat tapi semoga bisa ada gambaran dikit. Ya, jadi balik lagi dengan begitu banyaknya anatomi yang detail banget tadi ya sudah digambarin. Nah, sekarang kita belajar cara membaca ya dengan sayap normal yang ada. Memang mungkin nggak sedetail yang tadi anatomi yang kecil-kecil itu, nggak terlalu kelihatan pada CT scan, lebih enaknya pada MRI. Nah, tapi kita punya panduan supaya kita nggak terlalu miss ya dengan membaca CT scan-nya. Ya, jadi ini gambaran CT scan yang sudah kita lihat. Ini hasil yang tadi potongan-potongan tadi dijelasin ya. Nah, ini potongan aksial namanya. Ada potongan sagital, ada potongan koronal, itu kalian juga sudah tahu. Nah, untuk kasus trauma dan kasus infak, kita printnya ini aksial. Kecuali kalau kalian memang request, saya mau di print juga aksial atau koronal atau sagital, ya, mau request. Dan ini namanya brand window, ya. Brand window untuk kasus CT scan yang biasa, misalnya kayak untuk melihat infak atau cefalgia. Tapi kalau misalnya ternyata kasus trauma, kita akan membuat bone window juga, jadi khusus untuk melihat tulang. Karena kok kayak gini kan tulangnya warna putih aja, kalau misalnya ada garis fraktur aja, mungkin nggak kelihatan karena warnanya putih pada brand window. Nah, ini adalah pemetaan kita ya, dari potongan samping ini yang paling atas, ini adalah garis-garis yang merupakan potongan dari yang gambar diambil ini letaknya. Ya, jadi kita lihat dari atas sampai bawah. Ini atas, ini bawah ya. Sudah ada kafumnasinya sama sinus. Nah, kalau kita lihat pertama yang kita nilai adalah apakah ada lesi isodens, hyperdens atau hypodens. Yang seri itu hipo atau hiper ya, iso bisa. Oke, nah kita lihat di parenkim cerebrum dan cerebellum. Cerebrum ini ada kanan, ada kiri, ya. Ada hemisfer kanan, hemisfer kiri, di mana masing-masing hemisfer ini punya 4 lobus. Lobus frontal, parietal, occipital, dan temporal. Nah, di bagian bawah ini cerebellum. Cerebellum ini yang di bawah. Kalau dari sampingnya kita lihat di bawah dan di belakang. Kecil ya, sebagian besar memang cerebrum. Nah, di cerebrum ini ada namanya diferensiasi gray and white matter. Ya, yang bagian gelap namanya white matter, bagian yang terang namanya gray matter. Diferensiasi, kita melihat ini normal, batasnya tegas, jelas. Kalau misalnya pada kasus infak akut yang onset waktu kejadiannya belum terlalu lama, mungkin esi hipodensia nggak jelas pada CT scan, tapi diferensiasi gray white matter junctionnya ini sudah kabur. Jadi ada kemungkinan itu suatu infak yang kejadiannya belum terlalu lama. Dan pada MRI itu bisa jelas terlihat banget MRI. Cuma kan di sini kalau misalnya kasus CVD, hal yang dilakukan pertama adalah CT scan untuk membedakan apakah itu infaknya perdarahan atau bukan. Oke. Nah, kemudian sudah ini cerebrum, lalu di sini ada garis hitam di tepi-tepi dari hemisfernya itu adalah sulci. Sulci ya. Sulcus singlenya, sulci itu jamak.
sulsi berisi cairan LCS. Makanya dia berwarna hitam atau hipodens. Jadi cairan pada CT scan warnanya hipodens. Beda dengan konven. Konven putih, ini hitam. Hipodens yang istilah pada CT scan. Jadi di tepi-tepi ini, di permukaan hemisfer ini, ada yang hitam mencorok ke dalam, itu namanya sulsi. Sedangkan permukaan parenkim yang dibatasi oleh sulsi ini namanya gyrus. Ya. Kalau pada orang tua sulsinya ini melebar. Sudah melebar karena parenkim otaknya sudah agak menciut, mengecil. Makanya sulsinya jaraknya jadi melebar. Ya. Nah, kemudian sulsi ini isinya LCS dan ruangan di mana terisi LCS itu namanya ruangan subarachnoid. Ya, subarachnoid. Selain sulsi ada ventricle. Tadi juga disebutin pada video tadi ada ventricle. Ventricle terdiri dari apa aja? Lateralis kanan kiri 3 dan 4 ya. Jadi nggak ada ventricle 2, nggak ada. Lateral kanan dan kiri 3 dan 4. Kanan dan kiri berarti kita gampang dong, ada kanan ada kiri. Ya. Nanti LCS ini memang dihasilkan dari plexus choroideus yang ada di ventricle lateral. Nanti dia masuk ke ventricle 3 melalui foramen. Foramen apa tadi? Monroe ya. Lalu masuk ke ventricle 4 melalui aqueductus Silvii. Ventricle 4 ini dia letaknya sejajar dengan cerebellum ya. Jadi dia akan tempatnya nih di potongan cerebellumnya sudah ada. Ventricle 4 tuh gampangnya. Dan, nah itu isinya LCS juga. Jangan lupa ada sisterna. Sisterna itu adalah sistem juga dalam otak kita yang isinya LCS. Jadi nanti dari ventricle 4, baru dia LCS-nya akan menyebar ke sulsi, ke sisterna. Jadi, ini struktur yang isinya warna hitam, LCS ini adalah sisterna. Sisterna ini namanya banyak macam-macam. Ya. Ada quadrigeminal, ada ambiens, ada prepontin, ya banyak ya. Ada basalis, gitu ya. Nah itu sisterna. Jadi kalau ada perdarahan mengisi sulsi dan sisterna namanya perdarahan subarachnoid. Tapi kalau dia dalam ventricle berarti perdarahan intraventricle ya, IVH. Oke, ada pertanyaan sehubungan dengan anatomi? Sudah mantap? Mantap. Semoga nggak ngantuk ya, ini jam ngantuk. Nah, ini kita ada contoh kuis. Ya. Izin dokter. Ya, siapa nih yang ngomong? Fitinia dokter. Ya, Fitinia. Yuk, gimana Fitinia? Setelah dilakukan pemeriksaan multi-site CT scan kepala tanpa pemberian kontras brain window dengan hasil sebagai berikut. Tampak lesi hiperdens di parietal di subdural sinistra dok. Lalu sulsi melebar, sulsi tidak menyempit. Lalu tampak deviasi midline dok. Oke. Terus ventricle lateralisnya tidak simetris. Lagi? Cukup? Cukup dokter. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Perdarahan subdural dokter. Subdural, oke. Gimana teman-temannya, ada yang mau melengkapi? Supaya lebih lengkap? Mungkin ditambahkan bentuknya tadi dok, berbentuk bulan seperti bulan sabit. Ya, ada lesi hiperdens berbentuk bulan sabit atau crescent sign ya. Jadi itu khas untuk SDH. Oke, ada lagi? Kesannya gimana kesannya biar lengkap? Gimana kesannya? SDH di temporoparietal occipital loh. Kalau kalian lihat ini kan sampai ada garis tipis occipital dextra,
Temporal parietal occipita dextra ini. Frontal kan nggak ada di situ. Menyebabkan midline, ya, deviasi midline, edema cerebri, ya. Ini nggak ada fraktur ya, nggak ada soft tissue. Ya. Ada yang mau ditanyain karena ini selesai? Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, anak. Untuk kita nentuin gambaran itu terjadi midline shift itu gimana ya, Dok? Karena tadi contohnya pada gambar kedua atau ketiga gitu, Dok, pada kasus edema cerebri tadi. Nah, ya yang ketiga itu, Dok. Yang tadi. Ini tuh tampak kayak cerebral kanan dan kirinya itu udah nggak sama gitu, Dok. Lebih besar yang kayak gitu, Dok. Oke. Kita hati-hati ya. Proses pengambilan CT scan itu sebenarnya penting. Peran radiografer itu penting. Makanya kita partneran, mitraan sama mereka ya. Jadi kadang-kala pasien itu mungkin dia naruh kepalanya agak miring. Jadi ketika di scan besar sebelah, kita perlu potongan lain untuk mastiin ya. Tapi kalau deviasi, kita memang tarik garis imajiner ya dari depan ke belakang. Kalau ini kan kebetulan nyambung. Tapi kalau pas pertanyaan ada ventricle gitu-gitu, tarik garis imajiner ya dari depan ke belakang. Kalau misalnya dia nggak sama dengan garis imajiner kita ini, dia agak menyimpang, yaitu deviasi sudah. Gitu ya. Ini sebenarnya posisi pasiennya. Tapi kenapa kita bilang nggak ada deviasi? Karena ini lurus dia dari depan ke belakang. Beda kalau dia di sini, tiba-tiba dia begini. Nah, itu ada deviasi. Berarti ada pendorongan, karena lesinya kan sebelah sini. Ya, jadi itu gunanya. Perannya penting dari radiografer. Ada lagi nggak? Jangan ngantuk semua ya. Oke, ya. Jadi demikian ya, kita sudah belajar diskusi sama-sama tentang CT scan kepala. Dan saya harap ini kalian ingat ya. Kalian ingat sampai kalian nanti jadi dokter umum lah. Dokter umum. Ini demi kepentingan kita ya sebagai dokter umum, supaya kita juga nggak salah dalam membaca ketika kalian bertugas. Kalian tahu, oh ini pendarahan, oh ini bukan gitu. Ini penting untuk terapi pasien selanjutnya. Oke, kalau gitu saya sudahi bimbingannya sampai sekarang. Nanti kita bertemu lagi di bimbingan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore. Sudah sore ternyata. Supaya kita nggak ngantuk, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Oke, Dokter. saya stop share.